Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ashabul Kahfi, ESOS MA. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Rahmi Sutisna atau saya sendiri dengan NIM 2001030031. Kemudian yang kedua yaitu Iis Wulandari Sahid dengan NIM 2001030040. Kemudian disusul yang ketiga ada Ananda Apriliah Miranti dengan NIM 2001030047. Kemudian yang terakhir adalah Nirwana Heliana Vivin dengan NIM 2001030058. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai media massa dengan pornografi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media massa. Media massa adalah saluran penting dalam komunikasi masyarakat. Media massa merujuk pada teknologi yang digunakan kelompok kecil untuk berkomunikasi dengan kelompok yang lebih besar. Lewat media massa, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, hingga hiburan. Dahulu, media diawali dengan versi cetak, seperti papan reklam, selebaran koran, dan majalah. Seiring dengan perkembangan teknologi, media massa semakin berkembang dengan munculnya radio, TV, dan internet. Dilansir dari fanpush.com, terdapat beberapa jenis media massa, yakni pertama media cetak. Media cetak mulanya mengaku pada surat kabar yang menjadi sumber informasi utama. Namun, jenis media ini diperluas ke jurnal, buku, hingga majalah. Yang kedua ada outdoor media. Istilah ini mungkin jarang terdengar, tetapi justru paling sering dilihat. Outdoor media biasanya menggunakan sarana-sarana tidak biasa untuk mempromosikan maupun menyampaikan sejumlah informasi. Misalnya, memasang iklan di badan bus, truk box yang berjalan hingga di gedung-gedung. Kemudian yang ketiga ada media penyiaran. Kini, media penyiaran semakin berkembang. Masyarakat bisa mengakses konten audio dan video yang didistribusikan melalui radio dan TV. Kemudian ada media digital. Media digital telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media cetak seperti koran perlahan beralih ke media online. Untuk mengakses konten video, orang bisa nonton YouTube maupun platform lainnya. Itulah sebagian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Iis Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu fungsi media massa. Yang pertama, fungsi informasi. Masyarakat bisa mendapatkan beragam informasi dari media massa. Itulah mengapa ini sangat umum dan mendasar. Yang kedua, fungsi hiburan. Media massa juga menyediakan hiburan, misalnya film, infotainment, sinetron, hingga tayangan konser musik. Meski kerap dianggap tidak penting, fungsi ini tetap memiliki banyak peminat. Yang ketiga, fungsi persuasi. Media massa juga berfungsi untuk mengarahkan opini atau pandangan masyarakat sesuai dengan apa yang diperlihatkannya. Imbasnya, pandangan atau opini masyarakat dalam memandang suatu persoalan cenderung sama.
Yang keempat, fungsi korelasi. Media massa juga berfungsi sebagai korelasi. Selain memberi informasi, media massa juga membantu mencari kemungkinan korelasi sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Yang kelima, fungsi pendidikan. Melalui berita, tayangan maupun artikel sains hingga liputan teknologi, rakyat bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejumlah platform juga telah tersedia berbagai macam konten terkait pendidikan. Yang keenam, fungsi pengawasan. Media memberikan informasi tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat maupun otoritas tertentu. Dari informasi yang tersedia, masyarakat bisa mengetahui kemungkinan kepada mereka. Yang ketujuh, fungsi interpretasi. Media bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memahami sebuah peristiwa maupun persoalan yang muncul. Media massa digunakan sebagai alat untuk menjelaskan sesuatu sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Misalnya, iklan layanan masyarakat soal pentingnya vaksin COVID-19. Demikian materi yang dapat saya bacakan. Kemudian saya persilakan kepada Saudari Ananda Prilemianti untuk melanjutkan materinya. Langsung saja bagian C, dampak positif media massa. Informasi dapat menyebar secara luas dengan lebih cepat. Mengejarnya berita dengan cepat akan menguntungkan rakyat untuk dapat lebih update dengan adanya berita yang ada. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Dengan adanya media massa, pemerintah tidak perlu lagi mengumpulkan dan mengadakan pertemuan besar dengan rakyatnya yang jelas akan menguras banyak waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya media massa ini, maka juga tidak dapat lepas dari adanya iklan yang dapat melancarkan proses perdagangan dan dibutuhkannya banyak lowongan untuk agen berita. Kemudian bagian B, dampak negatif media massa. Yang pertama, terdapat banyak situs yang menampilkan sesuatu yang tidak pantas. Situs yang tidak pantas ini sudah seharusnya diwaspadai oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan situs ini dapat saja memuat hal-hal seperti kekerasan, perdagangan gelap, dan penipuan. Kemudian yang kedua, adanya berita hoaks atau bohong yang meresahkan warga masih tinggi. Adanya berita bohong yang dimunculkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini dapat meresahkan warga. Hal ini menyarankan kita agar lebih memilah berita. Kemudian yang ketiga, dapat merusak pikiran, mental, dan pola pikir generasi muda. Kemudian, bagian E, pornografi. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak asusila pornografi karena internet telah menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses informasi bagi penggunanya tanpa harus terikat dengan pembatasan dan sensor. Fakta
Data membuktikan bahwa sepanjang tahun 2019, Kementerian Kominfo menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif. Dari jumlah tersebut, aduan terbanyak adalah konten pornografi dengan total 244.738. Berbicara tentang pengertian dan batas pornografi, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut Neng Jubaidah, selain dipengaruhi oleh tempat dan waktu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan agama penduduk setempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Kemudian saya persilakan Saudari Nirwana untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Bagian F yaitu dampak pornografi. Dampak pornografi yang pertama yaitu kecanduan berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, game, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak. Bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak, sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak. Dampak yang kedua yaitu merusak otak. Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut prefrontal cortex. Hal ini disebabkan karena bagian TFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan. Dampak yang ketiga yaitu keinginan mencoba dan meniru. Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti meniru, seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya. Dampak yang keempat yaitu mulai melakukan tindakan seksual jika tidak diawasi. Anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja. Jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah. Materi selanjutnya yaitu bagian G, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan perilaku remaja dalam mengakses konten situs pornografi. Yang pertama, diri sendiri. Seseorang dapat secara aktif mengkonsumsi media pornografi atas dorongan pada diri sendiri dengan alasan karena ia ingin atau penasaran. Kedua, kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi ini memicu seseorang dengan mudah untuk mencari atau mengakses media pornografi.
Yang ketiga, teman sebaya. Remaja yang aktif dengan media pornografi ini biasanya dipengaruhi oleh teman sebayanya, yang aktif juga mencari data porno dan secara umum setelah menemukan data porno tersebut, kemudian umumnya akan ditonton atau dilihat dengan orang lain atau teman. Yang keempat, keluarga. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan minimnya hubungan komunikasi, terutama dalam hal pendidikan seksualitas dan pengalaman-pengalaman seksual yang diberikan oleh keluarga. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung bakat dari remaja itu sendiri. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Saudari Rahmi Sutisna. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi kami yaitu seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi yang serba canggih ini, di mana setiap orang mempunyai kebebasan penuh untuk mengeksplor segala kemampuan dan kemauannya, tanpa batas mulai dari anak-anak hingga usia dewasa. Kebebasan ini tidak tentunya akan berdampak positif, manakala pengguna mampu menggunakan dengan benar, tetapi akan berdampak negatif manakala pengguna tidak mampu membendung arus budaya yang masuk, terutama pada anak-anak. Saat ini, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban dari kebebasan media massa, terutama pada tontonan pornografi. Minimnya pendidikan dan bimbingan tentang pornografi membuat mereka tidak mengerti akan dampak yang menjeratnya, sehingga akhir-akhir ini perilaku seks bebas pada anak-anak di bawah umur meningkat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.